Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Manda Irma Dewi dari program studi S1 Kimia dengan NIM 1913081002, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen karena sudah memberikan saya kesempatan untuk melaporkan hasil praktikum kimia organik, yaitu pembuatan sabun dari minyak jelantah menggunakan aroma jeruk nipis yang dilakukan secara sederhana di rumah. Baik, ada pun beberapa topik yang dibahas dalam laporan praktikum ini. Yang pertama ada judul dan tujuan, kemudian ada dasar teori, lalu ada alat dan bahan yang digunakan, kemudian ada prosedur kerja yang dituangkan dalam bentuk video, lalu yang terakhir ada hasil pengamatan dan juga pembahasan. Untuk yang pertama yaitu mengenai judul dan tujuan, di mana judul dari praktikum ini yaitu pembuatan sabun dari minyak jelantah dengan menggunakan aroma berupa jeruk nipis, dengan tujuan yaitu mahasiswa atau saya sendiri mampu membuat sabun dari minyak jelantah atau minyak bekas dengan menggunakan pewangi berupa jeruk nipis. Baik, selanjutnya mengenai dasar teori, di mana kita perlu mengetahui dasar-dasar dari apa yang kita lakukan mengenai minyak jelantah yang diolah menjadi sabun. Di mana minyak jelantah ini awalnya berupa minyak goreng yang berwarna kuning jernih. Minyak goreng merupakan minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar dan biasanya digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak goreng dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari tanaman seperti kelapa, biji-bijian, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan kanola. Minyak goreng umumnya berasal dari minyak kelapa sawit. Minyak kelapa dapat digunakan untuk menggoreng karena struktur minyaknya yang memiliki ikatan rangkap sehingga minyaknya termasuk lemak tak jenuh yang sifatnya stabil. Selain itu, pada minyak kelapa terdapat asam lemak esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Asam lemak tersebut adalah asam palmitat, stearat, oleat, dan linoleat. Nah, berbeda dengan minyak jelantah, minyak goreng ini awalnya berupa cairan berwarna kuning jernih, dan setelah digunakan untuk menggoreng sebuah makanan, maka kita dapatkan minyak goreng yang berwarna keruh atau berwarna coklat kehitaman, dan ini disebut dengan minyak jelantah. Minyak jelantah atau minyak goreng bekas merupakan minyak limbah yang bisa berasal dari jenis-jenis minyak goreng seperti halnya minyak jagung, minyak sayur, minyak samin, dan sebagainya, di mana minyak ini merupakan minyak bekas pemakaian kebutuhan rumah tangga. Sehubungan dengan banyaknya minyak goreng bekas dari sisa industri maupun rumah tangga dalam jumlah tinggi dan menyadari adanya bahaya konsumsi terhadap minyak ini, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan minyak goreng bekas atau jelantah agar tidak terbuang dan mencemari lingkungan. Pemanfaatan dari minyak goreng jelantah ini dapat dilakukan dengan pemurnian agar dapat digunakan kembali sebagai media penggorengan atau digunakan sebagai bahan baku produk berbasis minyak seperti sabun padat. Nah, pemurnian sendiri merupakan tahap pertama dari proses pemanfaatan minyak goreng bekas atau minyak jelantah yang hasilnya dapat digunakan sebagai minyak goreng kembali atau sebagai bahan baku produk untuk pembuatan sabun cair. Nah, tujuan dari pemurnian minyak jelantah atau minyak bekas ini yaitu menghilangkan rasa serta bau yang tidak enak, warna yang kurang menarik, dan memperpanjang daya simpan sebelum digunakan kembali. Pemurnian minyak jelantah atau minyak bekas ini bisa kita lakukan dengan menambahkan adsorben aktif seperti arang. Nah, setelah kita melakukan proses pemurnian dan didapatkan filtrat atau hasil minyak jelantah yang sudah murni dengan menambahkan arang aktif, bisa kita olah menjadi sebuah sabun, di mana sabun merupakan surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan. Sabun biasanya berbentuk padatan tercetak yang disebut batang karena sejarah dan bentuknya umum. Penggunaan sabun cair juga telah meluas, terutama pada sarana-sarana publik. Jika diterapkan pada suatu permukaan, air bersabun secara efektif mengikat partikel dalam suspensi mudah
di bawah oleh air bersih. Di negara berkembang, deterjen sintetik telah menggantikan sabun sebagai alat bantu mencuci atau membersihkan. Adapun sifat-sifat dari sabun, yaitu yang pertama, sabun bersifat basah, kemudian sabun menghasilkan buih atau busa, dan yang terakhir, sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat membersihkan ini disebabkan oleh proses kimia koloid. Sabun atau garam natrium dari asam lemak digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun nonpolar karena sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar. Molekul sabun mempunyai rantai hidrogen CH3CH216 yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air dan larut dalam zat organik, sedangkan CONA+ sebagai kepala yang bersifat hidrofilik atau suka air dan larut dalam air. Nah, di dalam mengolah minyak jelantah murni untuk dijadikan sabun, terjadi proses saponifikasi. Nah, proses saponifikasi ini terjadi saat kita ingin membuat sabun natrium dengan menggunakan larutan NaOH. Saponifikasi sendiri merupakan proses pembuatan sabun yang berlangsung dengan mereaksikan asam lemak, khususnya trigliserida, dengan alkali yang menghasilkan sabun dan hasil samping berupa gliserol. Apabila lemak ditambah dengan NaOH dan garam, maka akan menghasilkan zat padat atau sabun, dan setelah dipanaskan dan apabila zat padat itu dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan buih atau busa. Nah, kemudian mengenai alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat, yaitu ada toples, ada mangkok, cetakan, sendok, pisau, dan juga kain saring. Lalu untuk bahannya sendiri, ada minyak jelantah sebanyak 250 ml, lalu ada arang sebagai bahan untuk memurnikan minyak jelantah, kemudian ada aquades sebanyak 75 ml, kemudian ada jeruk nipis yang digunakan sebagai pewangi, dan yang terakhir ada soda api pengganti dari NaOH. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan prosedur kerja sederhana dari pembuatan sabun dari minyak jelantah dengan menggunakan pewangi berupa jeruk nipis dalam bentuk video. Nah, setelah kita melihat prosedur kerja sederhana yang dilakukan di rumah mengenai pembuatan sabun dari minyak jelantah, kemudian didapatkan hasil pengamatan dari beberapa perlakuan dilakukan, di mana untuk yang pertama pada proses pemurnian, yaitu minyak jelantah ditambahkan dengan arang aktif, didapatkan pengamatan yaitu berwarna coklat kehitaman dan minyak goreng tidak larut. Kemudian minyak jelantah dan arang aktif tersebut dilakukan sebuah penyaringan dengan hasil filtrat berwarna coklat. Kemudian di sisi lain disiapkan aquades dan juga jeruk nipis yang dicampurkan, di mana sebelumnya jeruk nipis ini sudah diperas dengan hasil campuran yaitu berwarna kuning. Kemudian aquades sebanyak 75 ml dengan campuran jeruk nipis tadi ditambahkan dengan soda api, di mana ketika campuran ini menghasilkan reaksi panas atau isotermik, kemudian campuran ini berwarna orange dan menghasilkan aroma jeruk nipis.
Lalu ketiga campuran ini dimasukkan ke dalam minyak jelantah dan diaduk menghasilkan campuran yang kental berwarna hijau kehitaman. Kemudian setelah diaduk dan dihasilkan campuran kental, kemudian beberapa saat dicetak dan kemudian didiamkan beberapa hari sehingga menghasilkan sabun padat yang berwarna putih. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan, yang pertama yang dibahas yaitu mengenai pemurnian dari minyak jelantah. Nah, pada pembuatan sabun untuk praktikum kali ini yang menggunakan minyak jelantah, hal yang pertama dilakukan yaitu memurnikan minyak jelantah tersebut menggunakan adsorben karbon aktif yaitu berupa arang. Menggunakan karbon aktif karena memiliki daya serap warna keruh yang tinggi pada minyak goreng sehingga minyak goreng menjadi jernih dan dapat menghilangkan bau pada minyak bekas. Selain itu, pengolahan dengan karbon aktif dapat meningkatkan kualitas minyak karena asam lemak bebasnya akan terserap oleh karbon aktif. Nah, setelah dilakukannya proses pemurnian, kemudian minyak dengan arang disaring untuk mendapatkan minyak lebih jernih. Dengan hasil penyaringan yaitu didapatkan minyak berwarna coklat. Nah, dalam praktikum ini untuk membuat sabun dari minyak jelantah, digunakan pewangi berupa jeruk nipis untuk menghindari bau sabun dari minyak jelantah yang digunakan. Nah, jeruk nipis ini sebelumnya diperas terlebih dahulu dan nantinya akan ditambahkan dengan Aquades sebanyak 75 ml. Di mana pada saat ditambahkannya Aquades ini didapatkan campuran berwarna kuning agak jernih dari jeruk nipis dan juga Aquades. Nah, setelah mencampurkan kedua bahan tersebut, lalu kita menyiapkan basa kuat atau N-aloha. Di sini saya ganti menggunakan soda api, di mana soda api ini ditambahkan ke dalam campuran air dan jeruk nipis, yang di mana campuran ketiga bahan ini menghasilkan warna keruh. Namun setelah diaduk beberapa menit, warna keruh tersebut hilang yang menunjukkan bahwa soda api yang ditambahkan ini sudah larut dalam campuran air dan juga jeruk nipis. Nah, setelah dilakukan pencampuran dari tiga bahan tersebut, yaitu ada soda api, Aquades atau air dan juga jeruk nipis, maka akan dilakukan proses saponifikasi. Saponifikasi sendiri merupakan proses pembuatan sabun yang berlangsung dengan mereaksikan asam lemak khususnya trigliserida dengan alkali yang menghasilkan sabun dan hasil sampingnya berupa gliserol. Apabila lemak ditambahkan dengan NaOH dan garam, maka akan menghasilkan zat padat atau sabun setelah dipanaskan, dan apabila zat padat itu dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan buih atau busa. Hal ini disebabkan karena lemak dapat dihidrolisa dengan dipanaskan pada temperatur dan tekanan yang tinggi. Hidrolisa ini dilakukan dengan adanya penambahan basa kuat yaitu NaOH. Pada kesempatan kali ini saya menggantinya dengan soda api, sehingga dihasilkan sabun yang terdiri dari gliserol dan garam. Sabun ini dapat larut dalam air sehingga dapat menghasilkan busa. Nah, berikut merupakan reaksi yang terjadi saat pembentukan sabun, di mana trigliserida yaitu lemak atau minyak bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan gliserol yang ditambahkan dengan 3 molekul sabun. Nah, di dalam proses saponifikasi ini lemak akan terhidrolisis oleh basa menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Setiap sabun dibuat melalui reaksi antara lemak dengan bahan yang disebut alkali basa yang sangat kuat. Karena dibuat melalui pencampuran sebuah senyawa organik atau asam lemak dengan sebuah senyawa anorganik atau alkali, molekul sabun mempertahankan beberapa ciri keduanya. Molekul sabun mempunyai sebuah kaki organik yang senang bergandengan dengan bahan-bahan organik berminyak dan sebuah kaki anorganik yang senang bergandengan dengan air. Itulah sebabnya mengapa sabun memiliki kemampuan tiada banding dalam menarik kotoran berminyak dari tubuh atau pakaian ke dalam air. Cara kerja sabun yaitu mengikat minyak ke dalam air sehingga akhirnya minyak dan kotoran dapat dibilas dengan lebih mudah.
Nah, setelah didapatkan hasil pengamatan dan juga pembahasan dari praktikum pembuatan sabun dari minyak jelantah ini, maka didapatkan kesimpulan. Untuk yang pertama, reaksi yang terjadi antara minyak jelantah dan NaOH dalam pembuatan sabun ini dinamakan dengan reaksi saponifikasi. Dan pada praktikum kali ini dihasilkan sabun padat dengan aroma jeruk nipis yang berwarna putih. Baik, sekian laporan praktikum mengenai pembuatan sabun dari minyak jelantah dengan menggunakan pengewangi jeruk nipis. Mohon maaf jika ada salah kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.